Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Tinda. Langsung aja buat jamaah Islami Tinda yang sudah mengirimkan pertanyaan. Akan saya bacakan satu persatu ya. Yang sudah dipilih yang pertama dari Mr_Veane. Pertanyaannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, apakah boleh sholat jamak qashar tapi digabung dengan saat kita ikut sholat Jumat, jamaah Jumat. Mohon izin penjelasannya Habib Muhammad, tolong dijawab. Baik, pertanyaannya apakah sholat Jumat, kita sholat Jumat di suatu tempat nih. Kita ada juga safar, jamak dan qasran. Betul. Boleh atau tidak? Boleh. Caranya kita tetap ikutin sholat Jumat, rapi dengan sholat Jumatnya. Habis sholat Jumat, kita dengan teman-teman kita atau kita sendiri agak ke belakang sedikit. Nah, agak ke belakang sedikit. Kemudian kita sholat asar 2 rakaat di jamak takdim dengan sholat Jumat atau sholat Jumat tadi. Niatnya gitu. sholat Jumat atau sholat zuhur? Takdim dengan Jumat atau takdim dengan zuhur? Takdim dengan Jumat. Oh. Takdim dengan Jumat tadi dengan sholat Jumat, kemudian qasran takdiman lillahi ta'ala gitu. Masya Allah. Oke. Itu. Itu pertanyaannya buat Mr. Veane ya. Sudah terjawab dari Habib Muhammad. Sekarang selanjutnya untuk Rini.Herlina. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya. Untuk sholat jamaah, apakah boleh dilakukan misalnya dalam saat mengadakan acara? Biasanya sudah rapi pakai make up dan pakaian daerah. Apakah sholatnya boleh dijamak? Terima kasih. Ini Ustadz Syam deh nih. Selang izin dijawab nih. Rukhsahnya jamak tidak harus perjalanan. Tadi ada sakit juga mungkin kalau misalnya macet dan itu tidak memungkinkan. Uzur syar'i lah ya intinya uzur ya. syar'i termasuk acara pengantin ya, pengantin itu kan di make upin lama gitu ya, kemudian pakaian adat gitu, maka dia diperbolehkan untuk menjamak sholatnya. Khusus rukhsahnya untuk pengantin, bukan untuk keluarganya apalagi tamunya. Jadi yang dapat keringanan adalah pengantinnya karena dia yang acara, bukan panitianya, bukan pula pengantar. Oh kalau orang Makassar lebih ribet lagi. Kalau ibunya bapaknya kan juga mejeng terus. Nah kan dia kan juga penyelenggara acara gitu ya, orang yang berkepentingan di dalamnya, yang memang kalau tidak ada dia tidak jadi pengantin. Iya. Tapi kalau tidak ada dia juga jadi pengantin, tetap jalan acara, tetap lancar, tetap khidmat, maka dia tidak terlalu penting di situ, ya tidak terlalu penting, maka dia tidak mendapatkan rukhsah. Kemarin Ustaz Sam menikah kan maghrib isanya di jamak atau? Betul, di jamak Ustaz, di jamak takhir. Nah, tapi jadi, saya enggak, saya kan MC doang. Saya enggak. Padahal udah dapat tahu itu Udah udah dapet jauh tahu. ya. Tangerang Bekasi jauh. Padahal, tapi kan di situ cuma MC aman. Bapak nggak ngapa-ngapain. Oh iya. Enak aja. Masih ada lagi Ustaz Syam? Aman. Jadi Aman, sudah dapat ya? rukhsah kalau dapat keringanan kalau dia adalah sesuatu yang sangat memang penting dalam acara tersebut. Oke, siap. Kalau gitu berangkat lagi ke pertanyaan yang berikutnya dari Ajengan Dini 16. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau bertanya. Apakah boleh menjamak atau qashar sholat saat situasi kita sedang ketiduran dan bangun di waktu asar? Apakah boleh menjamak atau mengqashar sholat atau harus mengganti sholat zuhur di keesokan harinya? Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa harus esok hari? Ustadz mohon tolong dijawab, mohon izin. Silakan. Ini pertanyaan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih banyak. Ajeng Andini 16 mempertanyakan ini ketika. Nah, hukum sholat orang yang ketiduran adalah sholat ketika dia sadar. Ketika dia terbangun. Ketika dia sadar itu artinya terbangun dari tidurnya. Maka dia berpikir, aku tadi salat duhur. Tunggu dulu, saya tiba di rumah jam 2. Aku tertidur, sekarang udah maghrib. Berarti yang tertinggal adalah asarnya. Maka dan kita bangunnya di waktu maghrib. Maka harusnya mohon izin salat maghrib dulu. Karena kan berjamaah. Ini kejadian kemarin saya. Masya Allah, tabarakallah. Capek banget lalu tertidur. Dan apa yang terjadi saya bangunnya di waktu maghrib. Saya juga heran. Kenapa biasanya anak-anak bangunin aku kalau aku ketiduran. Tetap maka aku salat maghrib dulu. Setelah salat maghrib aku gak ngomong-ngomong. Langsung saya salat asar setelah salat maghribnya. Dan niatnya bukan menjamak. Karena tidak mungkin asar dengan maghrib. Asar dengan maghrib gak mungkin. Karena kalau menjamak itu dua waktu salat yang sejenis. Salat malam dengan salat malam, salat siang dengan salat siang. Jadi menjamak itu duhur dan asar, asar dan duhur, kemudian maghrib dan isya atau isya dan maghrib. Jadi kalau dari asar ke maghrib berarti mohon izin.
salat maghribnya salat biasa berjamaah, kemudian asarnya diqodho. Sekali lagi diqodho, membayar karena sudah salat bukan waktunya. Jadi jangan lagi nunggu besoknya, langsung bayar cash. Oke, Ustadz Maulana terima kasih banyak ya. Jadi nggak perlu menunda waktu lagi untuk kalau seandainya terlambat sholat. Tapi kalau misalnya kaget gitu ya udah langsung dilakukan aja. Itu lebih bagus daripada harus nunggu besoknya. Takutnya umur kita nggak sampai besok. Nauzubillah min zalik. Nah sekarang sama-sama yuk buat jamaah Islami Tinda di seluruh Indonesia dan juga seluruh dunia yang lagi menonton streaming ya. Kita angkat kedua tangan kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala ya supaya doa kita diijabah nih. Kalau doanya Amin. banyak yang mengaminkan, insya Allah nggak ada yang tolak nih, Masya Allah ya. Dipimpin guru kita Ustaz Syam. Tafadhol Ustaz Syam. Tabi mohon izin guru-guruku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. نعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Ya Rabbal Alamin, Masya Allah, Alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu kafi rabbuna al-kafi wajadana al-kafi qasadana al-kafi likulil kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah rabbuna al-kafi rabbuna al-kafi qasadana